8 pagi, aku terbangun. Kepalaku pusing dan terasa berat sekali. Tapi pelukan hangat dari balik punggungku membuatku terkejut dan aku segera berbalik untuk melihatnya. Ruby, gumanku heran dan mulai tersadar. Aku melihat situasi di seluruh ruangan kamar. Tempat tidur sedikit berantakan dan pakaian yang kukenakan saat ini seperti masih baru dan bukan lagi kemejaku yang kupakai saat menghadiri acara fashion show Louis. Ruby, dia masih terlelap. Gumamku memperhatikan kondisinya saat ini. Tadi malam, aku sangat membenci pakaian panas yang digunakannya. Dan sekarang, dia juga sudah berganti dengan pakaian baru. Gumanku was-was, lalu membuka selimut memperhatikan semuanya. Apakah aku sudah melakukan sesuatu padanya tadi malam? Gaunnya sedikit tersingkap setelah aku membuka seluruh selimut. Tiba-tiba, posisi tidur Ruby jadi telentang ketika dia bergerak, tetapi matanya masih tertutup. Aku tersentak melihat belahan dadanya dan bercak-bercak di dadanya. Semuanya sudah berwarna keunguan. Apa yang terjadi tadi malam? Pikirku kacau dan berusaha mengingat-ingat semuanya dengan kepalaku yang berat dan masih sedikit pusing. Kenapa kami bisa berada di kamar ini? Pikirku mencoba semakin keras untuk mengingat-ingat. Tadi malam, aku minum bersama rekan bisnisku dan Sabrina. Pikirku mulai mengingat satu persatu. Tadi malam, aku sedikit pusing dan Sabrina membantuku ke toilet. Tapi berakhir di kamar ini. Dan tadi malam, hasratku begitu tinggi dan Ruby tiba-tiba datang. Pikirku tersadar dan aku berdebar-desah. Ruby pasti sudah melihat penampilan terbuka Sabrina di kamar ini tadi malam. Lalu, bagaimana selanjutnya? Pikirku gelisah dan aku mencari ponselku. Aku harus menelepon Andre. Panggilanku dengan cepat tersambung dan Andre menceritakan semuanya seperti yang disampaikan Osam kepadanya. Aku sangat bodoh dan merasa tertipu oleh Sabrina. Aku marah sekali saat ini dan aku benar-benar merasa sangat sial. Sabrina dan Rosa, geramku marah. Mereka benar-benar keterlaluan. Gumamku menahan diri sekuat mungkin untuk tidak berteriak memaki dengan keras. Keduanya sudah tidak bisa dihubungi saat ini. Dan tim penyelidik yang mencari mereka atas berita Osam mengatakan keduanya sudah meninggalkan kota ini sejak subuh pagi tadi. Masing-masing pergi melarikan diri ke dua negara yang berbeda. Dan tim penyelidik masih berusaha mencari posisi mereka saat ini. Aku menatap wajah cantik Ruby yang terlihat sangat lelah. Apa yang dipikirkannya tentangku saat ini? Pikirku gundah. Lalu panggilan ibuku tiba-tiba masuk. "Iya Bu," ucapku mencoba tenang. "Jaden, kalian di mana nak? Di mana kamu dan Ruby?" Osam mengatakan kalian menginap di hotel. Cuaca sangat ekstrim pagi ini. Hujan deras sekali dan angin juga kencang. Kalian jangan kemana-mana. Ibu sangat khawatir. Sebentar lagi kalian akan menikah. Jadi kalian tidak boleh terlalu sering di luar rumah, ucap ibuku. Terlihat cemas sekali.
Tadi malam acaranya terlalu larut. Setelah hujan reda, kami akan pulang, ucapku berjalan ke jendela, lalu mengakhiri panggilannya. Aku membuka tirai. Kota terlihat gelap karena hujan dan angin yang deras. Ini sudah hampir pukul 9 pagi, tapi cuaca hujan badai seperti ini membuatnya masih seperti pukul 6 pagi. Sabrina, geramku, masih tidak menyangka sama sekali jika dia ingin menjebakku sejauh itu. Dia langsung lari begitu Osam melepaskannya begitu saja tadi malam. Dan karena Osam sudah menekan lalu berniat menuntutnya, akhirnya Sabrina menceritakan rencana jahatnya, bukan atas dasar kemauannya sendiri, tapi rencananya bersama Rosa. Sabrina mengakui jika dia menyukaiku, tapi ide obat bius itu adalah dari Rosa sendiri. Agar aku dan Ruby bertengkar, lalu hubungan kami menjadi retak. Aku kembali melihat ke tempat tidur. Apa saja yang sudah kulakukan padanya tadi malam, pikirku takut. Aku gugup melihat tanda-tanda di tubuhnya. Apakah tadi malam aku sangat liar dan sudah memaksanya, pikirku kacau. Aku ingin melihat bekas yang lainnya. Bagaimana jika Ruby membenciku setelah ini, lalu dia memutuskan untuk berpisah, pikirku resah. Dia sangat pemarah dan tidak akan berpikir dua kali jika melihat pasangannya hampir selingkuh. Apakah aku sudah menyentuhnya, pikirku gugup. Kami masing-masing memakai pakaian yang baru. Siapa yang menggantinya jika bukan Ruby sendiri, pikirku gelisah. Lalu aku membuka roknya dan memeriksa lukanya yang lain. Tapi gila, pikirku terpana kaget. Ruby tidak ada penutup sama sekali. Aku buru-buru berdiri dan merasa sangat haus tiba-tiba. Di meja, aku melihat ada tempat minuman dan obat. Tadi malam, apakah aku yang sakit, pikirku menduga. Karena kepalaku masih berat saat ini dan semua obat-obatan berada di meja. Itu pasti obat untukku, untuk menetralisir obat bius di tubuhku, pikirku lagi. Aku terpana kaget sekali lagi ketika menoleh ke tempat tidur. Ruby sudah berbalik dan bagian belakangnya yang bulat sempurna menantangku terang-terangan. Ya ampun, kenapa tidak ada yang membelikannya pakaian penutup? Gumamku bergegas menutupinya dengan selimut. Aku merasa milikku juga terlalu bebas saat ini, sehingga ketika aku segera memeriksanya, aku juga tidak memakainya. Aku mencari ke sekeliling, lalu bergegas memeriksa beberapa kemasan pakaian di atas sofa yang terlihat olehku. Dan aku menemukan pakaian penutup yang masih baru di dalam kemasan yang lainnya. Ruby lupa memakaikannya, pikirku heran. Atau dia tidak melihatnya, pikirku kebingungan. Tadi malam, apa saja yang telah kami lakukan? Lalu, aku segera berjalan ke kamar mandi dan melihat pakaian kami berserakan di sudut kamar mandi dan semuanya basah. Dia pasti kewalahan melakukan semuanya, pikirku kasihan. Aku ingin membangunkannya, lalu meminta maaf secepatnya kepadanya. Tapi, bagaimana jika dia menolak permintaan maafku nanti dan meminta putus, pikirku ragu.
Ruangan semakin dingin, sehingga aku buru-buru mematikan AC. Cuaca di luar juga seperti tidak segera mereda. Dan aku menyelinap kembali ke dalam selimut di atas tempat tidur. Sayang, apakah kamu akan marah? Kumanku pusing untuk melakukan apa saat ini. Benakku penuh dengan dugaan-dugaan yang akan menyudutkanku dan semua kemarahannya nanti padaku, karena aku sudah terlalu bodoh sehingga mudah dijebak oleh Sabrina. Aku memperhatikan punggungnya yang membelakangiku. Lehernya yang putih dan bersih sangat kontras dengan tanda-tanda yang kubuat di dadanya. Ibu sudah memperingatkan agar kami selalu berhati-hati sebelum menikah. Tapi, apakah pernikahan akan terjadi setelah ini? Pikirku resah. Lalu, mencoba menyentuhnya. Aku memeluknya dengan erat dan berharap dia segera bangun. Tapi, Ruby hanya menggeliat dan masih terlelap. Sehingga milikku tanpa sengaja bersinggungan dengan pinggulnya. Membayangkan pemandangan sebelumnya dan suasana yang dingin, rasaku segera tumbuh. Ruby sayang, bisikku lembut memanggilnya. Tapi dia tidak menjawabku. Sayang, ulangku lagi. Dan dia hanya menggeliat lagi. Bagaimana jika itu terjadi? Pikirku gila dan merasa itu adalah siasat yang paling brilian agar dia tidak melarikan diri dariku. Aku mencoba membuka resleting punggungnya dan tidak ada penolakan sama sekali. Ruby, keluhku menginginkannya. Aku segera membuang semua yang kumiliki dan aku tidak membuang kesempatan yang ada di depan mataku. Biarlah dia marah dan membunuhku, asalkan dia tidak bisa melarikan diri setelah ini. Pikirku kacau. Lalu, aku mulai merasakannya. Apa ini? Pikirku meremang. Aku seperti bermimpi. Oscar baru saja lahir dan dia mulai belajar mencari asinya. Aku sangat lelah dan mataku sangat berat. Oscar, bisikku pelan. Dia pasti haus sekali. Pikirku geli dan meremang. Sayang, jangan buru-buru. Bisikku tidak tahan. Tapi aku tidak mampu membuka mataku karena aku masih sangat mengantuk sekali. Iya sayang, aku akan pelan, balas sebuah suara. Sehingga aku tiba-tiba merasa aneh. Kenapa Oscar baru lahir, dia tiba-tiba sudah bisa berbicara dan menjawabku? Pikirku aneh. Oscar meraup asinya lebih lama dan lama. Sebuah tekanan yang aneh membuatku curiga dan merasa jika aku sebenarnya sedang tidak bermimpi. Aku menjadi tertahan saat tekanannya semakin dekat. Aku tersentak dan terbangun. Jaden, seruku kaget melihatnya menatapku dengan sendu. Ruby, keluhnya berat. Hentikan, seruku gugup dan merasa ngeri. Ruby, semuanya sudah pas di posisinya. Aku tidak mungkin berhenti, balasnya serak. Tidak Jaden, jangan membuatku marah, seruku takut setengah mati. Sayang, maafkan aku tidak ingin kehilanganmu. Aku sudah hilaf, tapi saat ini aku harus melakukannya agar kamu tidak pergi. Jaden,
Berhenti, jangan bergerak, seruku tertahan, agar dia tidak semakin menekan. Aku memaafkanmu, jadi lepaskan aku, balasku cepat. Ruby, kita akan menikah. Semuanya sudah dipersiapkan. Malam pengantin kita dimajukan hari ini saja ya, ucapnya polos. Jaden, tidak, nanti saja. Kita tidak lama lagi akan menikah. Secepatnya, kita menikah secepatnya, ucapku buru-buru membujuknya. Jantungku bergetar hebat dan kencang. Posisi yang dikatakannya benar-benar menguntungkannya. Aku lelah dan merasa lemah merasakan sentuhannya saat ini. Semuanya sudah hampir bersatu. Hanya benakku dan hatiku yang ingin memberontak saat ini. Tapi kata-katanya barusan, malam kami dimajukan saja. Ya ampun, ada pria yang tidak tahu malu seperti ini. Geramku meremas lengannya dengan benci dan kesal. Bola kelembutanku naik dan turun saat mencoba untuk tenang dan mencoba memujuknya. Sayang, aku akan lebih menyayangimu jika kita melakukannya setelah kita menikah nanti, bujukku lembut dan berharap agar dia secepatnya sadar. Ruby, kamu sudah berjanji di hadapan kakek, ibuku dan seluruh keluargaku. Semua setuju dan tidak ada halangan lagi. Jadi, kamu harus menepati janjimu untuk menikah denganku. Tapi, melihat nadamu yang tiba-tiba seperti ini, aku merasa krisis kepercayaanku padamu semakin tinggi. Aku tidak akan termakan dengan rayuan manismu, ucapnya menatapku lekat-lekat. Apa? Aku sangat gemas, lalu memukul kepalanya. Ucapan apa itu? Biasanya wanita yang akan berbicara seperti itu kepada prianya. Ini kenapa? Seolah-olah aku yang tidak bertanggung jawab dan aku yang bersalah padamu. Gerutuku marah, tapi segera tercengang. Jaden bergerak dan aku segera tersengat. Jangan bergerak, seruku panas dingin. Sayang, aku berjanji akan menjadi istri yang baik, asalkan kamu mendengarkanku. Rengekku manja dan berdebar pasrah, tapi tetap mencari cara untuk membujuknya lagi. Tadi, di sepanjang malam, aku sudah begitu bersabar mengurusmu. Aku takut kamu sakit, sehingga aku melakukan semuanya dan menuruti keinginanmu. Kamu tidak ingat tadi malam, kamu begitu kasar dan rakus, sehingga aku jadi lelah sekali, ucapku lembut. Aku harus membujuknya dengan mesra, agar aku bisa selamat, pikirku resah. Ruby, melihat sifatmu, aku merasa kamu pasti sudah membuat keputusan yang tidak adil bagiku. Jadi, lebih baik aku mengikatmu sekarang, ucap Jaden, disertai cecapannya di merah mudaku. Jaden, jangan berpikiran pendek, balasku berusaha melepas. Karena jika kamu melakukannya sekarang, maka aku benar-benar pergi. Tekanku marah dan gugup. Lihat, akhirnya kamu menyatakan isi hatimu, tuntutnya cemberut dan menatapku curiga. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi saat ini. Dia begitu kokoh,
dan aku sangat lemah karena kelelahan tadi malam. Aku sengaja menatap Jaden dengan memelas agar dia segera mengerti dan kasihan. Tapi semakin mesra, tapi kenapa malah membuatku semakin ingin? Balas Jaden menatapku sendu. Ruby, aku lebih sudi jika kamu membunuhku setelah ini daripada harus kehilanganmu, ucapnya lagi. Tapi aku tidak mau. Dan aku tidak sudi melakukannya sekarang, Jaden. Rengekku takut dan merasa hampir tidak ada jalan keluar lagi. Iya, lihatlah kata-katamu sudah tidak stabil. Tadi bilang sayang, sekarang bilang tidak sudi, ucapnya menuntut. Wajah tampannya langsung cemberut dan curiga. Sementara posisi kami saat ini membuatku ingin sekali menangis, dan perasaanku benar-benar kacau balau. Jika aku salah bergerak, maka itu akan mengundang rasanya semakin besar dan tumbuh. Jantungku sudah seperti genderang perang. Ruby, manisku, istriku sayang, bisiknya lembut, merayu, mencecap dan bergerak. Semuanya menyatu. Jaden tidak buru-buru. Dia mengundang, menuntun, dan bergerak dengan lembut.